sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain, ya insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan itu bisa terlaksana dengan baik. Halo kawan Scale Up, kita kedatangan tamu yang keren banget, luar biasa banget, Bapak Raga Alfati, founder dari Asset ID dan CEO dari Alphatech. Halo Bro Raga. Halo, selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Nah hari ini kita ngobrol nyantai aja bro, jadi nggak usah tegang. Ini kita di channel Scale Up Indonesia. Kita hari ini mau ngobrol bagaimana nih kisah sukses Bro Raga yang dulunya kalau nggak salah adalah bukan PNS kali ya, tapi karyawan dari BUMN ya, Bank Syariah Mandiri ya bro, benar ya? Bank Syariah Mandiri benar. Nah, bagaimana nih dari Bank Syariah Mandiri karyawan, tapi sekarang nih bisa sukses menjadi entrepreneur gitu loh, dan bahkan nih jadi salah satu core wheel di salah satu asosiasi pengusaha ya. Nah sebelum kita masuk ke sono bro, kita mau gosip-gosip singkat bro. Nah, lahir mana bro? Lahir Malang. Oke, Malang. Oke, umur nggak usah bahas ya. Umur nggak usah bahas. Masih milenial yang jelas. Masih milenial. Siap. Oke. Nah, udah married ya? Alhamdulillah sudah. Oke. Iswan ya, anak Iswan. tiga. Anak tiga ya. Istri satu, anak tiga. Oke, sip. Akan nambah lagi anak maksudnya? Insya Allah nambah lagi kayaknya. Oke, amin. Kita doain ya. Nah, jadi ini Bro Raga ini mempraktekkan KB ya, keluarga besar. Keluarga besar. Bro, hobi apa bro? Hobi traveling. Enggak, ini maksudnya bukan kerja. Kalau kerjanya gue tahu traveling. Traveling. Itu hobi juga, traveling. Oke. Traveling kemana? Maksudnya lebih suka yang urban, kota, atau lebih suka tuh yang kayak di pegunungan, view gitu? Di pegunungan view. Oke, berarti pencinta alam nih ya? Ya. Lu ada kayak hiking, trekking gitu gak sih? Kayak kalau sampai gunung-gunung sih enggak, cuman karena kan sekarang udah punya anak ya, jadi yang ya masih anak-anak itu masih bisa jangkau lah, jadi ya liburannya sama anak-anak, kayak mungkin Bromo masih kejangkau, pantai-pantai masih kejangkau, tapi kalau sampai naik ke gunung hiking gitu enggak lah ya, manjat tebing enggak lah ya. Oke, sip. Dulu mungkin pas muda ya kayak Tom Cruise gitu. Dulu sama teman-teman aja. Sip. Oke. Kalau aku lihat-lihat di IG-nya tuh suka ngumpul-ngumpul sama pengusaha main golf tuh ya. Karena tuntutan profesi sekarang. Tuntutan profesi. Jadi karena diajak ya belajar aja. Enggak, soalnya tuh kalau kata temen gue tuh ya, kalau lu main golf tuh lu kalau nggak suka, tapi lu kalau sekali main tuh bisa ketagihan gitu. Benar. Karena kalau main golf sih sebenarnya udah dari dulu, dari saya waktu masih di bank, karena saya pernah jadi area manager di bank. Jadi ya mau nggak mau kita sama klien dan sebagainya main golf. Jadi kayak gitu. Karena dulu juga difasilitasi juga. Stick dan sebagainya dari kantor juga ada. Tuntutan profesi, tapi sampai sekarang ya kita masih main lah meskipun jarang-jarang main. Levelnya udah apa tuh? Par berapa tuh ya? Kita masih ya handicap. Handicapnya berapa sekarang? Enggak banyak. Saya nggak berani sebutin, sungkan aja nanti sama gue. Ya kita masih masih middle lah, masih belum terlalu ekspor banget. Yang penting bisa silaturahmi sama teman-teman kalau main golf dan sebagainya kayak gitu. Sip. Ini kawan Scale Up tipe orang-orang sukses kayak gini, low profile tapi high profit. Bro, ceritain dikit dong. Jadi dulu tuh abis selesai kuliah ya. Kuliah katanya dapat lulusan terbaik ya? Alhamdulillah waktu itu lulusan terbaik teknik informatika. Ya, itu pasti karena rajin ya, bukan karena dekat sama dosen ya? Karena pengen cepat lulus aja pada waktu itu, pengen cepat lulus, pengen cepat cari cuan dan sebagainya. Karena waktu kuliah saya udah kerja. Kenapa bro? Maksudnya ada masalah di keluarga, keuangan atau gimana? Atau karena anak paling gede atau apa gitu? Enggak, saya anak kedua. Kebetulan memang saya orangnya serba cepat semua. Serba cepat. Pengennya itu jadi waktu itu cepat-cepat aja, cepat kita bisa punya uang sendiri, bisa punya penghasilan sendiri. Jadi waktu kuliah kan saya juga udah sambil kerja ya, kerja.
ikut orang sambil pernah bikin usaha juga dan sebagainya. Jadi waktu kuliah emang niatannya pengen cepet lulus, pengen cepet cari cuan, jadi kayak gitu. Karena kan kuliah kalau nggak cepet-cepet bisa bahaya, jadi kayak gitu. Saya termotivasi juga sama kakak saya sih. Kakak saya kebetulan waktu itu cepet lulus juga, jadi saya pengen cepet juga. Jadi kayak gitu. Pengen cepet lulus, cepet kerja atau cari cuan. Jadi gitu. Ini kayak kita sama nih. Soalnya gue tuh pas di Australia, aku juga pengen cepat. Ada kalau di Australia itu kita kuliah sebenarnya 3 tahun. Gitu. Nah ada temen aku dia cepat banget, dia 2 tahun, aku 2,5 tahun lulus gitu. Ya karena kita pikirnya sama kan gitu. Kalau kuliah itu kan tanda kutip kan buang uang kan maksudnya kan. Investasi pendidikan tapi secara finansial kan buang uang gitu. Iya, karena saya kuliah bayar sendiri. Jadi kalau saya nggak cepat lulus, otomatis saya harus bayar terus itu dan sebagainya. Jadi karena saya kuliah bayar sendiri, dapat beasiswa juga dan sebagainya, ya mau nggak mau harus cepat. Karena semakin lama kita ngeluarin uang semakin banyak. Jadi gitu. Itu salah satu alasan juga. Memang dari dulu tuh udah pinter kelihatan gitu ya kawan sekarang kayak tampangnya Bro Raga ini ya. Siap. Nah bro, terus abis selesai lu lulus, lu tuh langsung kerja di bank atau gimana bro? Enggak, jadi ceritanya gini kok. Waktu itu kan saya waktu kuliah itu saya udah bangun bisnis, event organizer dan sebagainya. I see. Cuman memang karena kita keterbatasan masalah modal dan sebagainya, akhirnya saya berpikir saya pengen kerja dulu. Saya pengen kerja dulu, ngumpulin modal, baru nanti bangun usaha lagi. Jadi kayak gitu. Jadi saya itu baru tersadar justru waktu saya itu resign. Waktu saya resign dulu itu pernah ngisi form kertas kayak gitu, tulisan kertas. Jadi pengennya itu harapannya apa masuk di bank pada waktu itu. Saya pengennya waktu itu tulis pengen ini jadi entrepreneur ya, dapat uang jadi entrepreneur dan sebagainya, dan itu tulisan itu saya dapat 7 tahun, baru tahun 2017 kemarin nggak sengaja bongkar-bongkar rumah, bongkar-bongkar berkas waktu resign itu nemu kertas itu tadi. Oh ternyata aku dari dulu udah nulis udah pengen jadi entrepreneur pada waktu itu. Jadi kayak gitu, itu sih dasarnya kayak gitu pada waktu itu, karena ya kita nggak punya modal dulu kan, mikirnya bisnis harus ada modal dan sebagainya. Jadi ya mau nggak mau harus kerja dulu ngumpulin modal, meskipun modalnya nggak kekumpul waktu udah kerja. Jadi kayak gitu. Itu ini denger agak merinding dikit nih. Gak usah merinding karena AC-nya dingin, jadi makanya merinding ini tadi. Jadi itu kawan Scale Up adalah the power of a goal ya, atau the power of a dream ya. Makanya kalau kita punya goal atau punya dream itu lebih baik ditulis ya. Tulis dan divisualisasikan ya setiap hari gitu setiap ya. hari. Dan waktu itu berarti pilih di banking nggak ada spesial khusus ya? Nggak ada spesial khusus, saya ngelamar kerja di beberapa company juga. Cuman saya pernah ditolak juga ngelamar di mana-mana. Terus ada 2 perusahaan yang saya menerima saya. Satu perusahaan rokok, yang kedua ada di perbankan itu. Karena saya nggak merokok, saya minta saran orang tua ya jangan di perusahaan rokok. Akhirnya ya ambil di bank. Jadi kayak gitu. Karena lihat juga, gila ya pegawai bank rapi, pakai dasi, keren-keren gitu ya. Keren-keren. Wah ini pasti cuannya banyak ini. Ternyata ya begitulah. Ada pengalaman apa bro? Kan bro salah satu ini ya consumer financing terbaik ya di Bank Syariah Mandiri ya pas terakhir kerja itu ya. Pernah. Waktu itu saya ada di Jember. Kalau pengalaman sih, alhamdulillah karena saya cukup cepat dari pertama masuk 2010 sampai saya resign terakhir di 2017 itu terhitung karir saya cepat, dari staff sampai manajer. Saya hampir semua pernah saya coba, jadi analis pernah, jadi marketing pernah, jadi bagian akad-akad kayak gitu, pencairan dan sebagainya itu pernah. Semua saya cobain aja. Ya tentunya kan tuntutan profesi kerjaan juga ya. Terus karena dulu saya ngembangin sistem di BSM pada waktu itu namanya FOS Financing Origination System, tahun 2011 saya ngembangin. Lah dari saya ngembangin FOS itulah mungkin pimpinan saya dan sebagainya apresiasi saya, karena FOS waktu itu dikembangin untuk percepatan proses digitalisasi. Dari situ saya karir itu terus meningkat sampai resign 2017.
Nah bro, waktu lu resign lu udah married, udah punya anak kan ya? Sudah. Bener ya? Waktu saya resign malah anak kedua itu baru lahir. Hmm. Anak kedua baru lahir. Udah nikah juga. Ya. Nah ini kan kawan scale up banyak nih yang denger nih, milenial, Gen Z, Gen A ya kan, yang mungkin mereka juga lagi dilema saat ini ya kan, apakah mereka bagusan tetap di pekerjaan mereka atau mereka tuh ya mulai usaha sendiri gitu kan. Nah waktu itu Bro Raga tuh apa sih yang selain tadi ya bahwa udah tulis kan bahwa pengen jadi entrepreneur gitu kan, tapi apa sih yang bikin Bro Raga itu mantep gitu loh? Ya udahlah, gue udah mantep nih, gue mau keluar dari gue punya pekerjaan, gue mau mulai usaha sendiri. Padahal kan udah berkeluarga kan, yang notabene kan harus ada tanggungan bulanan yang harus dipenuhi. Iya. Artinya memang kalau saya acuannya dari goal sih, dari cita-cita. Kebetulan waktu di bank juga kita rumah sudah bisa beli sendiri, kendaraan, mobil dan sebagainya sudah bisa beli dan sebagainya pada waktu itu. Cuman memang yang namanya manusia kan kita nggak puas seperti itu aja, dan saya tipikal orang yang nggak gampang puas, jadi kayak gitu loh. Makanya kelihatannya. Jadi makanya pada waktu itu waktu saya kerja sudah mulai merintis usaha pada waktu itu. Sudah mulai merintis usaha, terus kita lihat timbang-timbang nih. Timbang-timbang mana pendapatan yang paling gede. Dan pada waktu itu juga saya ngitung kalau saya mungkin terus di bank 2 tahun sampai 3 tahun ke depan income saya berapa, kalau mungkin saya fokus di usaha 2 atau sampai 3 tahun ke depan income saya berapa. Tapi ketika saya timbang-timbang ternyata jatuhnya tetap mau nggak mau harus tetap berbisnis. Jadi karena kan kita di bank kita udah tahu kan dari awal masuk sampai tahun ke-7 kenaikan gaji setiap tahun berapa, kalau naik level gajinya akan berapa dan sebagainya, kan kita bisa ngukur tuh. Nah waktu itu saya timbang, ternyata kalau kita bisa fokus di bisnis ya dapatnya akan lebih gede. Ya. Jadi kayak gitu. Itu. Nah aku mau nanya nih, waktu itu jadi salah satunya kan karena pertimbangan itu ya. Jadi misalnya 5 years, 5-10 tahun dari sekarang kan kalau entrepreneur kalau berhasil pasti kan jauh lebih tinggi daripada kalau kita kerja gitu kan. Tapi kerja itu kan ada safety netnya ya maksudnya. Apalagi kan di bank BUMN kan maksudnya kan. Ya susah lah ya kalau BUMN tuh bangkrut tuh kemungkinannya kecil gitu. Nah dari Bro Raga sendiri pas ninggalin pekerjaan itu berarti ada salah satunya apakah udah ada safety net dari maksudnya pas lagi kerja kan juga udah bangun bisnisnya gitu kan. Jadi karena ada safety net itu jadi lebih berani melangkah atau gimana? Bener nggak? Iya, makanya waktu 1-2 tahun sebelum mutusin resign memang sudah punya penghasilan tambahan di situ, sudah punya usaha di situ. Nggak mungkin kita resign kita nggak pegangan apa-apa dan sebagainya. Jadi buat teman-teman scale up juga yang mungkin saat ini kerja terus mutusin mau wira swasta, mungkin sambil 2 kaki dulu deh. 2 kaki, apalagi yang udah punya keluarga kan, nggak mungkin anak istri kita nggak kita kasih makan juga kan. Jadi saya waktu itu sambil usaha ya sambil kerja. Sekiranya pendapatannya sudah bisa backup, bolehlah mungkin kita mutusin buat resign dan sebagainya. Tapi memang ketika kita terjun itu harus benar-benar all out banget. Kalau kita udah mutusin jadi wira swasta harus benar-benar all out banget. Dulu saya waktu masih di bank mungkin berangkat pagi ya, pulang jam 9 jam 10 kayak gitu kan. Justru waktu wira swasta malah pulangnya bisa dini hari malahan. Jadi kayak gitu. Jadi kerjanya harus lebih keras lagi. Jadi kayak gitu. Itu sih. Nah kawan scale up gini nih, Koren mungkin mau tambahin ya, bahwa kadang kita pikir kalau jadi wirausaha karena zaman sekarang mungkin di mindset anak muda tuh wirausaha lebih rileks, nyantai, bisa jalan-jalan. Tapi realitanya mungkin ya terutama di awal-awal bangun usaha, mungkin 2-5 tahun pertama itu kita harus bayar harga jauh lebih banyak daripada kita kerja gitu. Kalau kerja misalnya 8-5 atau 9-5 udah tank ya udah gitu kan. Nggak dikejar-kejar lagi kecuali bosnya kita ya. Kita masih kejar-kejar karyawan kita. Nah tapi kalau kita wirausaha itu bayar harganya dari segi waktu, bahkan uang pun kita kadang-kadang nggak bisa nikmatin kan di awal kan. Uang yang kita dapat ya kita cemplungin lagi biar usaha kita makin gede, benar ya bro ya. Benar. Nah terus tapi satu lagi tentunya ketika kita masih kerja dan kita bangun usaha kita juga harus profesional ya. Benar. Harus penuhin komitmen kita di pekerjaan utama kita. Benar. Baru setelah kita udah selesai kewajiban baru kita lakukan usaha kita. Benar. Nah, itu itu bisnis etik kan, etika untuk kita kerja dan sebagainya. Cuman ada yang penting satu nih kok. Apa lagi? Ketika kita udah mutusin resign, ini harus mau nurunin ego.
Apalagi mungkin yang resign dari sisi udah jadi pejabat ya, udah level supervisor, manager dan sebagainya. Ya. Itu harus mau turun ke bawah lagi. Ya. Karena kan kita kalau bangun bisnis kan harus turun mulai ke bawah lagi, melayani customer dari bawah. Udah mulai jualan. Kalau dulu kan fasilitas kita dikasih semua kan. Ya. Jadi waktu kita jadi manajer atau jadi apa kan fasilitas kita dapat. Habis itu kan kita nggak dapat. Ya. Dulu tinggal suruh-suruh. Sekarang kalau bangun usaha kan dari mulai nggak punya pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3 sampai pegawainya jadi banyak kan. Jadi ya harus mau nurunin ego sama gaya hidup dikit lah. Ya. Ya. Nah itu penting banget ya kawan scale up ya. Jadi ketika kita mau mulai wirausaha ya ada harga yang harus dibayar. Benar. Ego kita tuh harus dibuang deh gitu. Iya. Kita kayak Pertamina ya mulai dari nol. Mulai dari nol, benar. Mulai dari nol. Oke. Bro, jadi usaha apa sih yang pertama kali nih dibangun itu apa? IT itu yang Alphatech. Bikin apa bro? Jadi ceritanya kayak gini. Waktu awal resign memang background saya kan teknik informatika. Dulu juga sering kita bikin aplikasi-aplikasi sistem kayak gitu waktu masih di BSM. Waktu masih di Mandiri Syariah. Jadi waktu resign saya bangun perusahaan software house kayak gitu, bikin aplikasi-aplikasi, tapi kita juga punya subdivisi usaha yang kita bangun startup kecil-kecilan lah, kayak Sari Arum, kayak Juragan Villa dan sebagainya. Sari Arum, Juragan Villa itu bagian dari Alphatech atau itu produk dari Alphatech tapi perusahaan lain gitu? Bagian dari Alphatech ya. Iya. Okay. Itu bagiannya dan di situlah saya bisa dapat pemasukan pada waktu itu dari situ. Dan semua ya karena basisnya kan startup ya. Terus saya bangun beberapa usaha yang hubungannya sama startup. Karena kan kalau IT kan kalau kita nunggu klien kan juga lama juga ya. Makanya kita coba bikin produk sendiri pada waktu itu. Bikin produk sendiri, kita jual sendiri lah. Jadi kayak gitu. Itu awal muasalnya. Dari situ terus karena saya juga masih jalin hubungan baik sama beberapa pimpinan saya di Mandiri Syariah yang sekarang berubah jadi BSI namanya. Dan merger kan ya? Tiga bank itu merger sekarang jadi BSI. Saya masih jalin hubungan ya, alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih jadi salah satu vendor di Bank Syariah Indonesia. Lewat Alphatech itu ya berarti ya? Lewat Alphatech. Ada juga saya bangun perusahaan lagi namanya Central Fintech Indonesia. Oh. Itu supporting ya sama sih, beda bendera aja. Jadi kayak gitu. Memang kalau mau jadi konglomerat model-modelnya gitu banyak PT-nya gitu. Oh enggak, itu untuk aminin aja bro, aminin. Amin. Nah bro, lu tuh kalau tadi gue dengar awalnya kan bikin Syari Arum itu kan lebih nyasar market syariah ya berarti ya, market yang muslim ya. Kalau Juragan Villa ini syariah atau enggak, bebas juga? Kalau Juragan Villa sih pada intinya sebenarnya bukan terkait aspek syariah atau enggaknya. Kalau Sari Arum itu lebih ke penginapan yang basisnya itu kayak kamar-kamar kan, kayak gitu ya, room kamar-kamar. Kalau villa memang purely villa, sewa satu villa satu rumah, ada 4 kamar atau 5 kamar dan sebagainya kayak gitu. Lah di Juragan Villa itu sendiri memang lebih general. Karena kan kita nggak bawa embel-embel kata-kata syariah dan sebagainya, jadi kayak gitu. Jadi lebih general, tapi tentunya koridor terkait aturan main terkait penyewaan villanya ya kita masih jaga secara ketat, lebih ke family dan sebagainya, jadi kayak gitu. Oke. Nggak boleh kalau yang belum mukmin nggak boleh. Gitu ya. Bukan terkait boleh atau nggak boleh sebenarnya, cuman kan aturan main di masing-masing villa itu kan sendiri-sendiri ya, jadi kayak gitu. Nggak, gue ngomong gini soalnya kan Bapak Sandiaga Uno termasuk juga Bapak Wapres kita Ma'ruf Amin, dia ngomong kan sebenarnya Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebenarnya mestinya kan mengembangkan ekonomi syariah juga kan gitu, yang berhasil di Indonesia dan diekspor ke luar negeri gitu loh. Jadi kadang orang itu kan tabu ngomongin syariah, tapi sebenarnya salah satu pembuat ekonomi syariah yang besar itu kalau kita riset ya, ini kalau correct me if I'm wrong ya, itu salah satunya adalah Korea kan. Iya. Korea tuh bikin ekonomi syariah dia gede juga loh gitu. Iya. Padahal dia notabene bukan negara muslim gitu. Betul. Kan. Betul. Nah jadi menurut Bro Raga sendiri, apakah mungkin dari kawan scale up nih ada yang pengen mulai mungkin ya karena prinsip nilai-nilai rohani mereka pengen
bangun bisnis tuh secara syariah, ada nggak saran buat mereka? Kalau saran sih mau bikin bisnis basisnya syariah atau apapun ya kembali ke passionnya masing-masing sih. Kalau memang ada passion di sana ya no problem, nggak apa-apa, jalan aja. Jangan sampai nanti kita bikin bisnis syariah dan sebagainya kita cuman mau ikut-ikut nih atau cuman sekedar nyontek bisnis ATM bisnis teman dan sebagainya. Kita ada passion nggak sih di sana? Atau kita ngerti ilmunya nggak sih? Jangan-jangan nggak paham ilmunya udah jalan nih ibaratnya kayak gitu. Kalau aku sih itu sih saran yang paling penting kok kayak gitu. Jadi bangun bisnis itu sama kayak kita ekspresiin jati diri kita gitu ya, sebagai foundernya ya. Benar. Kalau kita memang nggak ada passion di sono, kita ikut-ikutan ya mungkin nantinya berat juga kita jalaninnya gitu ya. Benar banget. Oke. Jadi sekarang ada bikin aset ID juga ya, Bro Raga? Jadi kalau dulu itu kan waktu ini kita ngomongin waktu saya awal-awal bisnis ya, awal-awal bisnis kan saya ini bangun hilirnya ibaratnya. Penyewaan properti dan sebagainya waktu itu kan hilirnya, meskipun based on-nya masih teknologi ya karena startup. Itu kan hilirnya. Kemudian ini singkat cerita pada waktu itu ada orang yang pernah nginep di penginapan saya, itu cari properti. Kayak gitu. Lah, waktu saya di cari properti maksudnya pengen beli ya? Pengen beli. Oke. Pengen beli terus pengen dikerjasamain sama saya. Waktu dulu saya di bank, itu saya udah main properti duluan. Jadi dulu broker awalnya aku, jualan dulu. Jadi kalau pengen bisnis properti kan kita pastinya modal kan harus gede ya. Ternyata enggak, kita tuh jualan aja itu bisa. Broker kan modal. Bisnis tanpa modal. Tanpa modal. Jadi dulu kan jualan. Saya jualan dulu baru bisnis properti. Jadi kayak gitu. Jadi karena hilirnya ini udah ada, akhirnya saya cobalah bangun hulunya. Tapi nggak langsung bangun, jualin propertinya temen, terus nanti saya yang manajemen, jadi kayak gitu. Manajemen itu yang aset ID? Atau yang Juragan Villa? Juragan Villa manajemennya, yang jualan propertinya aset ID. Aset ID ada develop juga ya kalau nggak salah, atau fasilitasi developer? Purely agency sama property consulting. Jualan sama property consulting, purely ada di sana. Terus kita bangun marketplace juga, sama mau bangun terkait VR dan sebagainya. Yang ngikutin saran kok Erwin kan, pada waktu itu kan ngasih saran saya untuk main di teknologi itu. Jadi ya kita main di teknologi itu. Siap. Ceritanya seperti itu. Saya yang mau belajar bikin VR nanti. Alhamdulillah kita VR-nya udah jadi mungkin, udah 90 sekian persen lah, hampir sempurna. Nanti akan kita pakai di project kita yang ada di Cikarang. Project aset yang ada di Cikarang nanti kita launching di situ. Kawan Scalab nanti Korun kasih linknya ya, Syariah Arum, Juragan Villa, Aset ID. Ya kalau mau lihat-lihat main tinggal cus aja ke sono. Siap. Nah lalu apa berarti ini dari udah penyewaan, dari jualan ya kan sampai consulting. Nah developer ada juga pernah bikin? Ada. Yang di mana itu developer? Yang di Akra Property. Akra Property. Purely developer bangun rumah sendiri. Jadi karena kita udah bisa jualan ya mau nggak mau harus bangun sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi dulunya belajar maklaran, broker dulu, terus bangun sendiri. Jadi kayak gitu. Justru malah duluan Akra daripada aset. Aset karena waktu itu saya ketemu sama teman-teman di CEO Mastermind, terus kita kolaborasi bikin aset sama teman-teman yang bergerak di bidang properti sama industri kreatif juga. Jadi kayak gitu. Tapi sebelumnya udah jalan properti duluan, Bu. Si Chandra, Wayan itu ya. Ya, Arif. Arif. Jadi ini bos Raga ini dari hulu ke hilir properti dia pegang nih ya. Nanti akan ngalahin 9 naga mungkin ya. Salah satu taipan properti di Indonesia. Saya nggak bisa ngalahin 10 naga, kan satu naganya di depan saya ini. Ya, aku beda bidang. Oh iya. Beda bidang. Nah, waktu itu bro, lu pernah ini juga kan collab sama tahun lalu tuh ya, aku lihat sih Bro Raga ini udah terkenal di kalangan artis-artis karena jadi CTO-nya Halal Export Indonesia. Ya, CTO-nya Pak Ahmar Joni nih. Ceritain dikit dong, ngapain aja waktu itu? Waktu itu ya karena keahlian di bidang teknologi kan, kalau terkait ekspornya sih saya nggak bisa. Bisanya teknologi ya, saya bantuin
Pak Amar waktu itu terkait teknologinya, saya bikinin aplikasinya dan sebagainya. Untuk yang jalanin bisnis memang ada di ranahnya Pak Amar seperti itu, dan sampai sekarang untuk teknologi dan sebagainya ranahnya masih on develop. Dan Pak Amar juga sedang ngembangin bisnisnya juga dan sebagainya, sehingga tugas dan ininya sudah kita pisahin sendiri-sendiri gitu. Saya fokus concernnya ada di teknologinya. Yang menghubungkan waktu itu karena saya ada project juga sama BSI Dubai. Saya ngerjakan aplikasi di BSI. Itu kerjasamanya Indonesia sama United Emirates Arab ya? Oh enggak. Cuman memang pada waktu itu saya ketemu pertama sama Pak Amar ada di Dubai. Pertama ada di Dubai. Makanya namanya Halal Sport Indonesia. Ketemu pertamanya karena ada di Dubai aja. Kenal pertama. Ketemu pertama, kenal pertama ada di Dubai. Terus bikin itu. Jadi platformnya sekarang udah ready, tinggal dijalanin operasionalnya ya berarti ya? Tinggal strategi bisnis dari Pak Amar. Ini mau ditahan dulu, mau dikeluarin kapan, ranahnya ada di Pak Amar. Jadi gitu. Tapi kalau secara sistem dan sebagainya sih udah siap sebenarnya. Tinggal tunggu Pak Amar nih, tunggu komando Pak Amar. Soalnya pas waktu itu tuh aku lihat bahwa Raga tuh hangoutnya tuh sama artis-artis, Arie Untung, Irina Zubir, pokoknya artis-artis lah. Jadi kita terhormat banget nih ya kedatangan. Kapan main sinetron nanti? Enggak, saya memilih berbisnis aja kok. Jangan main sinetron. Ya, jadi figuran muncul sekali-sekali nggak apa-apa lah. Figuran jangan lah kalau bisa. Oh iya. Kalau bisa kita yang punya PH-nya. Oh iya. Ternyata ada cuan di balik bakwan. Ya. Jadi gitu. Nah bro, kalau nggak salah nih ya, bro ini kan bisnisnya banyak, tapi base-nya itu sampai sekarang masih di Malang ya, benar ya? Malang. Maksudnya nggak bangun di Surabaya atau di Jakarta yang kota yang lebih besar? Jakarta ada. Kantor Jakarta ada saya sewa di salah satu virtual office space lah di Jakarta, di daerah Kuningan. Nggak boleh sebutin kan? Ya, boleh nggak apa-apa. Saya sewa lah ada di situ. Tapi basisnya kan HQ-nya masih di Malang kan? Masih gitu. Malang. Nah, kenapa bro? Apa memang karena semuanya bangunnya dari sono udah lebih nyaman atau ada keputusan strategis kah gitu? Kenapa kok Malang? Ya karena memang saya domisili di Malang. Terus yang kedua, secara kebetulan kan bidang saya ya bidang teknologi ini kan, entah itu teknologi atau entah itu properti kan, peran anak-anak milenial itu kan berpengaruh ya. Dan Malang itu kan talent-talentnya bagus-bagus tuh. Setuju. Kampus dan sebagainya, sehingga tim saya itu rata-rata sekarang mulai dia magang sampai sekarang yaitu jadi tim saya. Jadi mulai dulunya dia magang, udah lulus kuliah terus sampai kerja. Jadi kayak gitu. Jadi saya bangun tim kayak gitu. Jadi anak-anak Brawijaya, anak-anak Unmu Malang, anak-anak UIN dan sebagainya itu mulai dia magang sampai lulus, itu tim saya. Makanya base on-nya masih tetap di Malang. Meskipun kita saat ini sedang ngembangin di Jakarta, bangun tim juga di Jakarta, tapi ya mayoritas dari Malang yang kita bawa di Jakarta. Jadi kayak gitu. Berarti salah satu alasannya strategically karena sumber dayanya ya, human capitalnya itu adanya di Malang ya? Iya. Oke. Dan juga apakah karena memang kuasain market lebih, maksudnya bukan kuasain, maksudnya lebih paham market propertinya di Malang, Jawa Timur juga alasannya kenapa tetap di sono atau gimana? Enggak. Lebih ke ya sebenarnya strategi sumber daya itu tadi, human terus capital ya. Capital. Selain itu networking di Malang kan juga kita udah banyak yang tahu lah kondisi Malang itu kayak gimana, sehingga kalau saya boleh bilang sih ya kalau kita mungkin di Malang ini kita bisa tahu Medan ya, apapun udah tahu lah, butuh apa dan sebagainya udah tahu lah, jadi kayak gitu. Jadi lebih enak kalau itu di Malang. Next phase-nya apa? Fase berikutnya apa? Fase berikutnya memang pengembangan di Jakarta. Oke. Ada berarti lagi buka kantor, terima lagi rekrut orang-orang lagi juga gitu? Sudah ada beberapa orang-orang dan ngembangin juga. Oke. Ada masih buka pendaftaran? Aku mau daftar soalnya. Nggak boleh. Nggak kuat bayar nanti. Kita cukup dikasih makan aja. Oh iya, siap. Ya. Kalau cukup dikasih makan saya pertimbangkan nanti. Siap. Nanti aku kirim sih. Oke. Jadi apa nih fokus utamanya
Bro Raga saat ini lagi apa yang paling lagi difokusin apa sekarang? Kalau sekarang properti Properti yang ya. lagi difokusin. Karena kenapa kok properti yang lagi difokusin? Karena bisnis IT saya kalau boleh saya bilang sudah Autopilot. bisa saya delegasikan, bukan autopilot sih. Sudah bisa saya delegasikan ke tim dan saya sudah ada tangan kanan orang kepercayaan saya yang bisa menghandle itu. Karena dulu dari dia belum tahu apa-apa sampai dia sudah tahu apa-apa, lah saya tuh pengen memang delegasi ke tim. Jadi kalau memang saat saya udah bikin perusahaan, dia ini jalan ya saya delegasikan, saya pindah ke yang lain. Untuk saya bisa create yang baru lagi, dapat tantangan lagi yang baru, bisa ngedein lagi yang baru. Jadi kayak gitu sih kok kalau saya. Karena di Alphard, di teknologi ini sudah ada beberapa orang kepercayaan saya biar dia juga bisa berkembang juga. Mungkin dulunya dia kan pegawai kita, tapi suatu saat kan dia bisa jadi bisnis partner kita kan. Kalau saya sih lebih suka kayak gitu, biar dia juga bisa berkembang juga. Nah itu akhirnya saya delegasikan ke tim, dia juga sudah bisa handling beberapa ideal klien saya di PSI, di beberapa perusahaan yang IT-nya saya kerjakan, ya sudah saya pasrahin aja. Saya bangun baru yang di properti. Pun demikian dengan yang di properti. Nanti kalaupun properti kita udah ini ya mungkin kita delegasiin tim lagi. Harus naikin orang lah. Jadi kayak gitu. Belajar bangun bisnisnya dari situ. 2024 mau maju? Enggak ya. Maju apa dulu nih? Bisnisnya mau maju iya. Ya, 2024. Tapi kalau 2024 kan konotasinya ke politik tuh. Kalau politik enggak. Enggak ya. Oke, fokus ya. Fokus bisnis. Oke. Bro, gini 2 pertanyaan terakhir. Kan bro kan delegasi ini ke orang nih. Nah zaman dulu orang tuh paling susah tuh delegasiin. Oke. Ya kan. Karena takut kan kalau orang Chinese dicia atau dia bikin bisnis sendiri atau gimana gitu. Nah jadi gimana sih hadapin insecurity itu tuh sehingga Bro Raga tuh bisa delegasiin, bahkan suatu saat juga nggak keberatan kalau timnya itu jadi bisnis partnernya. Iya, ya kembali lagi sih dari kita dulu mungkin karena saya pernah di perbankan juga ya, karena mungkin saya pernah di perbankan, pernah jadi manajer juga, jadi tahu ada bawahan yang mau resign, ada bawahan yang ini dan sebagainya. Jadi kita mental juga dilatih. Tapi saya pernah baper juga. Awal-awal ngerintis bisnis ada staff pertama kali saya resign. Itu saya pernah baper. Tapi setelah saya pikir-pikir ngapain saya baper ya? Seharusnya mungkin saya bisa bangga ya kalau dia resign dari tempat saya kerja di tempat yang lebih baik atau lebih besar atau mungkin dia bikin perusahaan juga dan sebagainya, justru saya bangga. Dan sejak itu sih saya udah ngomong kalau memang saya mentasbihkan diri saya atau niatlah untuk bangun bisnis ini ya untuk jadi learning company lah, jadi tempat belajar lah, selain buat bekerja, tempat belajar buat tim saya untuk dia bisa tumbuh berkembang. Jadi kayak itu. Kita nggak bisa menghalang-halangin orang buat survive juga kan. Karena saya juga pernah jadi pegawai, pernah dari bawah. Jadi pastinya ketika kita udah pernah di bawah, kita kan pengen di atas. Ya. Dan kalau kita di atas kan nggak harus serta-merta kita jadi CEO juga kan. Kan kita juga bisa jadi bisnis partnernya. Kembali lagi ke misi perusahaan sih dan diri kita sendiri juga. Kalau memang kita pengennya gede sendirian ya bisa juga, tapi kalau kita pengen gede bersama-sama ya mungkin bisa lebih kuat. Jadi kayak gitu, kembali ke diri kita. Luar biasa. Itu seperti ada quotes ya. Kalau kita pengen jalan cepat, kita jalan sendiri. Betul. Gitu. Tapi kalau kita mau jalan jauh, ya kita jalannya bareng-bareng. Betul. Gitu kan. Ya itu mungkin passionnya Bro Raga. Ya. Mungkin juga kalau aku nggak salah karena orang tua atau Bro Raga passionnya guru juga ya. Sekarang udah pensiun, guru SD di desa di daerah Wakil. Jadi mungkin tuh ada ini nih, ada darah gurunya itu. Jadi pengen ngelihat muridnya tuh lebih sukses. Gitu. Ya. Itu. Ya. Nah Bro, ada pesan nggak buat kawan scale up mungkin dari Bro Raga? Mungkin mereka ya banyak yang baru pengen mulai usaha atau mereka ya baru rintis usaha gitu ya. Boleh mungkin silakan bagi. Oke, jadi pesan saya kalau untuk teman-teman yang ingin berusaha dan sebagainya, yang pertama sih balikin ke passionnya masing-masing ya. Balikin ke passionnya masing-masing. Kalaupun memang kita pengen usaha, nggak usah khawatir terkait permodalan dan sebagainya. Kalaupun kita memang mau usaha tapi kita masih ragu-ragu
kerja dulu juga nggak apa-apa, biar tahu rasanya kerja, susahnya kerja dan sebagainya, nggak ada masalah. Seperti saya kerja dulu di bank dan sebagainya, baru bikin usaha. Kalau ternyata sudah punya modal, sudah siap secara ininya, ya eksekusi aja. Kalau nggak dieksekusi juga nggak bakalan bisa jalan. Banyak loh orang punya uang kok, tapi dia nggak mau eksekusi bisnisnya, ya udah nggak jalan, ya gitu-gitu aja. Jadi kayak gitu. Kalau saya sih balik ke passionnya, terus ya eksekusi dengan cepat. Oke. Jadi ini kawan Scale Up, kita hari ini udah belajar dari Bro Raga bagaimana dia mulai usahanya dari kerja, dia bangun tapi tetap profesional, dan saat ini udah berhasil ngembangin Ragatech, Alphatech, Alphatech, lalu juga ngembangin banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti dari hulu hingga hilir ya, dari hilir hingga hulu, karena mulai dari hilir hingga hulu, dan tetap passionate karena mulai usahanya itu bukan berdasarkan cuman pengen cuan doang gitu, tapi memang ada passionnya di sono gitu, dan sampai berhasil saat ini, dan kita doakan menjadi nanti salah satu dari 10 naga ya, naga ke-10 atau ke-11 amin. Kalau didoakan kan diaminin aja. Amin. Ya. Oke, sekian dari Ko Erwin, tetap belajar bisnis di Scale Up Indonesia, salam cuan.